Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma fir lana walil ustazina walil walidayhi walil masyayikhihi birahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannif rahimahullah. Qala al-musannif al-hafiz Ibnu Hajar rahimahullah fi kitabih Bulughul Maram kitabun nikah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana iza rafa'a insanan iza tazawwaja qala barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin rawahu Ahmadu wal arba'ah wa sahahu at-Tirmizi wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibbana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazaini rahmatik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walikhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat kembali melanjutkan kitab kita Bulughul Maram. Kita sudah sampai kepada kitabun nikah dan hadis ke-840. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a insanan idza tazawwaja, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika mendoakan seseorang yang menikah agar senantiasa mereka serasi ya dalam kehidupan mereka, agar senantiasa mereka baik dalam bermuamalah sama mereka. Qala, maka Rasulullah bersabda dalam bentuk doa, barakallahu laka, semoga keberkahan Allah diberikan untukmu, wa baraka alaika, dan semoga Allah mencurahkan atasmu keberkahan, wa jama'a bainakuma fi khairin, semoga Allah menggabungkan antara kalian berdua dalam kebaikan. Hadis dikeluarkan Imam Ahmad dan imam yang empat, yaitu Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban, dan hadis ini hasan. Adapun kandungan daripada hadis ini ya bahwasanya hadis ini menggambarkan kepada kita apa yang seharusnya kita ucapkan manakala menghadiri ya acara pernikahan dua orang mempelai, laki-laki dan perempuan. Ya. Dan yang paling utama dari kehadiran kita dalam acara walimah adalah doa. Itu yang paling utama, lebih dari segala-galanya. Lebih daripada amplop yang kita berikan. Kalau diberikan, doalah yang paling utama. Walaupun tak dapat amplop atau ternyata amplopnya kurang dari apa yang dikeluarkan, dan seharusnya tak seperti itu pernikahan. Karena pernikahan bukanlah acara walimah, itu bukan jual beli. Acara walimah adalah tanda kesyukuran atas berlangsungnya pernikahan dua mempelai, pria dan wanita. Kemudian sebagai tanda bahwasanya keduanya telah terjalin hubungan suami istri, agar tak muncul kecurigaan. Ya, maka acara semacam ini hendaklah orang yang datang mendoakan laki-laki dan istrinya. Ya, karena nikah adalah merupakan akad yang begitu pentingnya bagi kehidupan seseorang untuk jangka akan datang. Ya,
Karena itulah butuh dukungan, dan tidak ada yang lebih utama daripada dukungan sebagaimana dukungan doa. Karena segala macam perkara itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pernikahan itu hanya dua saja gendangnya, enggak ada yang ketiga. Dengan menikah orang akan bahagia dunia akhirat, atau sebaliknya, dengan menikah orang akan celaka dunia akhirat. Dan tidak ada yang tahu bagaimana pernikahannya ke depan, apakah dia akan bahagia. Semua orang tentu berharap kebahagiaan, tapi semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka akad nikah adalah akad yang sangat penting dalam kehidupan manusia untuk menentukan bagaimana langkahnya ke depan. Apakah dengan pasangannya dia akan memperoleh kebahagiaan, saling dukung-mendukung, agar senantiasa berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau sebaliknya, setelah menikah muncullah berbagai macam problem yang menjauhkan daripada agamanya, daripada Rabbnya, daripada amal saleh dan semacamnya. Karena itulah sangat butuh dukungan, dan dukungan yang paling indah adalah doa yang diucapkan kepada mempelai. Dan alangkah indahnya doa yang diucapkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini, di mana Nabi berdoa agar Allah curahkan keberkahan. Barakallahu laka. Semoga Allah berkahi, semoga Allah curahkan keberkahan laka untukmu. Al-barakah dalam bahasa Arab, ya, maknanya adalah al-khairu wa ziyadah. Al-barakah adalah kebaikan yang terus bertambah-tambah. Itulah makna barakah. Dalam bahasa Arab, kolam bahasa Arabnya birkah, karena airnya terus bertambah, diambil, dicedut, bertambah lagi, diambil, dicedut, bertambah lagi. Karena itu disebut birkatun. Ya, berkah itu adalah manakala seseorang senantiasa dalam kebaikan dan bertambah-tambah kebaikannya. Allah memberikan kepadanya umurnya menjadi sarana untuk berbuat kebaikan. Itulah umur yang berkah. Waktu yang berkah adalah waktu diisi untuk ketaatan kepada Allah. Harta yang berkah adalah harta yang mendatangkan kebaikan untuk pemiliknya. Ya, untuk kebaikan dunianya maupun akhiratnya. Dan terus menerus bertambah-tambah, tak berkurang. Inilah namanya barakah. Jadi kita doakan agar Allah curahkan kepadanya berkah. Barakallahu lak. Di sini Allah dikatakan dalam bentuk doanya yang sifatnya umum. Semoga Allah curahkan bagimu keberkahan. Dalam hal apa? Dalam segala-galanya. Ya. Baik hissiyah yang sifatnya keberkahan yang konkret, Allah berikan kepadanya kesehatan, ya, harta benda dengan pernikahannya, kehidupan yang lapang, tentram, anak yang saleh dan semacamnya, ataupun ma'nawiyah, kebahagiaan dalam rumah tangga yang terus menerus, ya, dan bertambah-tambah. Inilah makna barakah. Jadi kata Nabi, barakallahu lak, semoga Allah berikan untukmu keberkahan, wa baraka alaika, semoga dia curahkan atasmu keberkahan. Terus menerus. Ya, keberkahan diantara makna adalah thubutul khair lillahi, kebaikan dari Allah SWT yang terus menerus berketetapan. Ya, wa dawamuhu fi syai', terus ada dalam sesuatu perkara. Kemudian ditutup doanya dengan ucapan wa jama'a bainakuma fi khairin, semoga Allah menggabungkan kalian berdua dalam kebaikan. Khair, ya, ini nakirah dalam bahasa Arab, nakiratun min siyagil umum. Nakirah adalah merupakan lafaz yang menunjukkan umumnya, ya, general, segala macam bentuk kebaikan di sini datang, ada. Semoga Allah mengumpulkan kalian berdua dalam segala macam bentuk kebaikan. Ya, baik kebaikan dalam berhubungan antara suami istri, al-ishratul hasanah, kata Allah kepada laki-laki, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka perempuan-perempuan dengan cara yang baik. Warragad fil aish, kelapangan dalam hidup. Wa husulul aulad,
terwujud dengan pernikahan tersebut anak-anak yang saleh. Ini semuanya bagian daripada khair, kebaikan. Dan dalam Islam pernikahan hanya bukan berhenti sampai di dunia. Ya, ikatan pernikahan akan berlanjut sampai nanti ke negeri akhirat. Sampai nanti ke negeri akhirat. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman yang diikuti oleh keturunannya, anak istrinya dan keturunannya dengan kebaikan, kami akan ikutkan semuanya mereka. Dan kami tidak akan mengurangi sedikit jua pun daripada mereka, dari ganjaran kebaikan mereka. Tidak, semuanya Allah akan gabungkan bersama. Ya, istri-istri kita di dunia, jika mereka salehah dan kita orang-orang yang saleh, sampai akhir hayat istiqamah, mereka pula lah istri-istri kita di negeri akhirat. Ya, karena itulah menikah bukan hanya sekedar di dunia, sampai nanti negeri akhirat. Lihat bagaimana Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil di modal Al-Quran, dua-duanya dipasangkan. Tabbat yada Abi Lahab wa tabba, celakalah kedua belah tangan Abu Lahab. Karena tangannya senantiasa mengganggu Nabi, menyakiti Nabi. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tak berguna semua harta yang dia peroleh dan apa yang dia usahakan. Sayasla narun dzata lahab. Dia akan masuk neraka yang membakarnya. Wa imra'atuhu, demikian juga istrinya. Dikatakan istrinya, berarti di dunia istrinya, di akhirat pun istrinya, sama-sama masuk neraka. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, membawa kayu bakar. Ya, fi jidha hablum min masad, di lehernya ada tali yang terbuat dari sabut. Karena itulah dianjurkan setiap orang yang datang ke walimah untuk mendoakan. Ini yang harus ya benar-benar kita perhatikan. Doanya yang paling utama, barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin. Ya. Adapun ucapan seorang suami manakala dia sudah yakni masuk ke dalam kamar berduaan bersama istrinya, ya, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, kata Nabi, idza afada ahadukum imra'atan, jika salah seorang kalian ya bergabung dengan seorang wanita yang kalian nikahi dalam bilik kalian, dalam kamar kalian, falyakhudh bi nasiyatiha, hendaklah dia memegang ubun-ubunnya, wal yaqul, hendaklah dia berdoa untuk istrinya, Allahumma inni as'aluka khairaha, ya Allah, aku bermohon kepadamu kebaikan wanita ini, wa khairu ma jubilat alaihi, dan kebaikan yang dia bawa bersamanya secara bawaan. Ya, wa khairu ma jubilat alaihi, dan kebaikan yang bawaan dia bawa, bagian daripada perangainya. Ya Allah, aku bermohon kepadamu khairah, kebaikan yang ada pada perempuan ini dan kebaikan yang merupakan ya karakter bawaannya. Karena kebaikan itu ada yang diupayakan seorang, ada yang merupakan bawaan dalam dirinya, dalam lahirnya. Akhlak itu ada yang muktasabah, akhlak ada yang diupayakan, akhirnya dia bisa menjadi berakhlak baik, ada yang merupakan bawaan. Maka kita bermohon kepada Allah kebaikan wanita ini dari apa yang dia usahakan, ataupun kebaikan yang memang merupakan bawaan dirinya. Wa a'udzubika min syarriha, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejelekan wanita ini, keburukannya, perangai yang buruk, akhlak yang buruk, ucapan yang buruk, akidah yang buruk. A'udzubika min syarriha, aku berlindung kepadamu dari keburukannya. Karena wanita kalau enggak baik maka dia buruk. Wa syarri ma jubilat alaihi, dan aku berlindung kepadamu daripada keburukan yang merupakan bawaannya. Ini yang diucapkan laki-laki manakala dia menikah dengan istrinya di malam pertama, manakala mereka berduaan.
hendaklah dia doakan terlebih dahulu istrinya, memohon kepada Allah agar dijauhkan dari keburukan istrinya, agar diberikan kebaikan dari istrinya. Ya, ini ada adat dalam Islam dan semuanya doa, karena sebenarnya segala macam bentuk perkara kehidupan kita ini tergantung dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa butuhnya kita bantuan dari Allah, taufik dari Allah. Semua kebaikan ada pada Allah Subhanahu wa taala, maka banyak-banyaklah berdoa dalam segala hal. Maka apa yang dicontohkan Nabi ini adalah merupakan ajaran daripada Islam. Kita disuruh saling mendoakan selalu. Bahkan ketika berjumpa saja ucapan assalamualaikum sudah merupakan doa, saling mendoakan. Ya, apalagi ketika ada hal-hal yang relevan, acara pernikahan, acara kelahiran anaknya, lahir anaknya, kita doakan. Dia menikah, kita doakan. Ya, andai kata ada kemalangan, kita doakan agar diberikan kesabaran, diberikan ganti oleh Allah apa yang hilang daripadanya. Doa, ya. Doa adalah perkara yang paling kuat untuk menjadi sarana tercapainya tujuan. Jika doa tersebut terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang segala macam penghalang doa. Ya, tentunya doa itu memiliki syarat-syarat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya adalah keikhlasan dalam berdoa, ikhlas, sepenuh hati dalam berdoa. Yang kedua, khusyuk, hatinya hadir sesuai dengan ucapan, hatinya mengiringi apa yang diucapkan oleh lisannya. Allah tak menerima orang yang hatinya lalai ketika berdoa. Ya, ikhlas, kemudian khusyuk, hatinya hadir, tidak lalai dalam berdoa, kemudian continue dalam berdoa, terus menerus dalam berdoa. Jangan berputus asa sehingga mengatakan da'autu falam yustajab li. Aku sudah capek berdoa tapi tidak dikabulkan Allah untukku. Kemudian dalam berdoa hendaklah menggunakan sarana-sarana yang Allah ajarkan, seperti bertawasul dengan nama-nama Allah yang mulia. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Rabbi, ya Dzal Jalalil Ikram, ya Hayyu ya Qayyum, ya Ghaffar, ya Razzaq. Dengan nama-nama Allah yang indah, Asmaul Husna. Ada berdoa. Ya, memilih tempat-tempat yang baik ketika berdoa. Ada doa-doa yang berkaitan dengan dengan waktu tertentu, acara tertentu, ada yang sifatnya umum, masing-masing disesuaikan pada tempatnya. Ya, kemudian menjauhi segala macam hal-hal yang dapat membuat doa tertolak, seperti doa keburukan, ya, doa untuk memutuskan silaturahmi dilarang. Ya, di antara penghalang terimanya doa adalah makanan yang haram, profesi yang haram, pekerjaan yang haram, hati yang lalai, dan semacamnya. Imam Ahmad meriwayatkan dan Imam Abu Dawud dan Imam Nasai dan lain-lainnya dari hadis Ammar bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, Nabi bersabda, "Idza dakhalta ala ahlika," bila engkau masuk menemui keluargamu di awal pernikahan, "fasalli raka'ataini," dan engkau salat terlebih dahulu rakaat. Allahu Akbar. Ini yang paling utama dikerjakan. Masuk kamar, sholat 2 rakaat, dia ikut di belakang kita. Pegang ubun-ubunnya, doa sebagaimana tadi diajarkan. Allahumma inni as'aluka khaira wa khaira ma jubilat alaih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jubilat alaih. Ya, shalli rakaatain, salat dalam kedua rakaat. Tsumma khudh bi ra'si ahlika, setelah salat pegang kepala istrimu. Tsumma qul, kemudian ucapkan, Allahumma barik fi ahli, Allah berilah keberkahan pada keluargaku. Wa barik li ahli fiyya, berikanlah keberkahan keluargaku padaku. Warzuqni minhum, berikanlah aku rezeki dari mereka. Intinya doa. Ya, tentunya supaya turun keberkahan dalam pernikahan. Hindarilah segala macam bentuk maksiat dalam pernikahan. Ya, orang menikah belum lagi dia mendapatkan doa keberkahan sudah bermaksiat. Ya, perempuan bertabarruj, nanti tata riasnya juga bencong, waria, tata riasnya waria,
kemudian berbagai macam khurafat, doa supaya hujan tak turun, panggil pawang hujan, dimulai dengan kesyirikan, kemaksiatan, ya campur baur perempuan laki-laki, pesta miras, judi, itu sepaket dalam banyak pernikahan. Malam harinya kata mereka lek-lekan, melek-melekan matanya, menjudi, minum, banyak itu. Saya bukan ngomong tentang orang kafir nih, orang Islam nih. Ya. Alhamdulillah min dzalik. Berbagai macam khurafatnya juga mengikuti. Campakkan pakaian dalam wanita ke atas supaya tak turun hujan. Macam-macam khurafat. Tambah lagi dengan dangdutannya, karaokeannya, musiknya. Subhanallah. Luar biasa. Ya. Bagaimana akan mendapat keberkahan? Pestanya dihadiri oleh syaitan, syayatin, setan-setan. Itulah Nabi melarang kita menghadiri segala macam bentuk acara-acara dalamnya ada kemaksiatan, kemungkaran, enggak boleh kita ikut. Ya. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Jika kamu lihat ada orang-orang mereka larut dalam melecehkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka sampai mereka kembali kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Innaka idzam mithluhum. Kalau kau ikut, kau sama dengan mereka. Tinggalkan. Kau usah datangi. Pada dalamnya kemaksiatan. Ya. Agar berkah pernikahan tersebut. Kadang dari awal saja sudah masalah. Ya. Sebelum nikah sudah masalah. Dibangun di atas kemaksiatan, pacaran, ya. Banyak kemaksiatan demi kemaksiatan. Allahul musta'an. Tafadhal. Ahsanallahu ilaikum qala al-musannifu rahimahullah wa an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasyahudu fil hajah. At-tasyahuda. Assalamualaikum ilaikum at-tasyahuda fil hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa yaqra'u salasa ayatin rawahu Ahmadu wal arba'ah wa hassanahu at-Tirmizi wal Hakim. Hadis yang ke-841 adalah hadis yang isinya tentang khutbatul hajah. An Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dia berkata, allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tashahhuda fil hajah. Rasulullah mengajarkan kami untuk mengucapkan tasyahud dalam segala macam bentuk hajat kami. Ya, at-tasyahud, ucapan asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan yang mengiringinya dari puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tasyahud fil hajah, agar kami berdoa mengucapkan tasyahud dalam segala hajat kami. Masuklah diantaranya adalah ketika acara pernikahan. Ya, dianjurkan untuk dibaca khutbah ini, khutbatul hajah namanya. Dan Nabi selalu membaca khutbah ini dalam segala perkara-perkara dianggap urgen, penting. Namanya khutbatul hajah. Ya, apa isinya? Innal hamdalillah, sesungguhnya segala macam pujian itu milik Allah. Nahmaduhu, kami memujinya, wa nasta'inuhu, dan kami bermohon kepadanya, wa nastaghfiruhu, dan kami memohon ampunan darinya. Pujian kepada Allah, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istighfar dengan dosa yang kita lakukan. Inilah tiga hal. Nahmaduhu, kami memujinya, wa nasta'inuhu, kami bermohon kepadanya.
agar dimudahkan dalam segala macam urusan dunia dan akhirat. Wa nastaghfirun, kami mohon ampunan atas segala macam kesalahan kami, kekhilafan kami, dosa-dosa kami. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kami berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan diri kami. Ini menunjukkan alangkah urgennya doa. Diri kita ini jelek, buruk, hanya karena Allah selamatkan kita selamat dari keburukan diri kita. Kalau enggak, senantiasa kita akan terpasung dengan kejelekan diri kita. Bagaimana mau selamat dari kejelekan diri? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik jiwa kita, pemilik diri-diri kita. Ubun-ubun kita ada pada Allah. Nyawa kita ada padanya, hati kita ada padanya. Mintalah kepada sang pemilik jiwa-jiwa ini. Jika tidak Allah lindungi kita dari keburukan diri kita, hancur binasalah kita dengan keburukan diri. Inna nafsa la ammaratun bisu. Apa kata istri Al-Aziz? Inna nafsa la ammaratun bisu wa ma ubarri'u nafsi. Ketika sudah ketahuan apa yang mereka perbuat, makar mereka, raja memanggil sang istri dan wanita-wanita Mesir. Berkatalah sang istri, al-ana hashasal haqqu. Hari ini kebenaran telah tampak. Ana rawattuhu an nafsi. Memang aku yang merayu-rayunya. Ya. Kemudian di antara ayat tersebut dia mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi. Aku tak mampu mensucikan diriku. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sungguh diri senantiasa menyuruh kepada keburukan, illa ma rahim rabbi, kecuali apa yang dirahmati Tuhanku. Semua terpulang kepada Allah. Ini menunjukkan kepada kita, ikhwati fillah, alangkah kuatnya hubungan antara kecelakaan kita, bahagianya kita dengan doa. Maka jangan tinggalkan doa. Kita ini semua bisa selamat karena doa, bukan karena diri kita. Manakala kita bergantung dengan kehebatan diri, binasalah kita karena kita lemah. Ya. Jadi jiwa kita ini senantiasa menyuruh kepada keburukan. Inna nafsa la'amaratun bisu. Illa ma rahim rabbi, kecuali apa yang dirahmati Tuhanku. Ini menunjukkan yang selamat adalah yang dirahmati Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Falaula fadlullah alaikum ma zaka minkum min ahadin abadah. Kalau bukan karena karunia Allah atas kalian, tak akan pernah ada seorang pun kalian dapat suci selama-lamanya. Hanya karena rahmat Allah yang membimbing kita datang ke majelis ini, belajar agama, dapat mengerjakan aktivitas salat, ibadah, dapat diberikan keistiqomahan, semua bifadlillah. Qul bifadlillahi walidzalika falyafrahu. Qul bifadlillahi wa rahmatihi. Katakan Muhammad, hanya karena karunia Allah dan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu. Hendaklah mereka bergembira dengan rahmat Allah dan karunia-Nya. Ya. Wa khairun mimma yajma'un. Itu lebih baik daripada apa yang dikumpulkan manusia, daripada harta, benda, pangkat, jabatan, kekuasaan, dunia isinya. Lebih baik rahmat Allah dan karunia-Nya. Maka kita disuruh berbahagia, bergembira dengan rahmat Allah dan karunia-Nya. Itulah yang terbaik daripada apa yang dibanggakan manusia, yang dikumpulkan manusia daripada harta bendanya. Wa na'udzu billahi, kami berlindung kepada Allah min syururi anfusina, dari keburukan diri-diri kita. Ya. Man yahdillah, siapa yang diberi Allah hidayah, baik hidayah taufik, hidayah dilalah, fala mudhillalah, tidak akan ada yang dapat menyesatkannya. Ini lagi kembali kepada Allah. Hidayah di tangan Allah. Yahdi man yasha, dia beri petunjuk siapa yang dia kehendaki, wa yudhillu man yasha, dia sesatkan siapa yang dia kehendakinya. Karena itulah kita banyak kepada Allah agar bermohon agar diberikan hidayah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Doa yang luar biasa maknanya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah aku bermohon kepadamu hidayah. Wat tuqa, ketakwaan, wal afaf, bermohon kepadamu al-afaf, kesucian diri, tidak terlecehkan, ternodai, terkotori. Ya, wal afafa wal ghina, bermohon kepadamu Tuhan kekayaan, al-ghina, kekayaan diri, kekayaan hati.
merasa rela dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man yahdihillahu fala mudhillalah, yang Allah beri petunjuk tak akan ada yang menyesatkan. Sebaliknya, wa man yudlil, siapa Allah ingin sesatkan dengan keadilannya, dengan iradah kauniyahnya, fala hadiyalah, tak akan pernah ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Ya. Wa asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak diibadati kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan aku pun bersaksi pula Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Kemudian wa yaqra'u thalatha ayat, kemudian dia membaca 3 ayat. Ya. Yang terdapat dalam surah Al-Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Kemudian yang kedua ayat dalam surah An-Nisa, ayat yang pertama, ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, takutlah kepada Tuhan kalian, alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menjadikan kalian dari satu jiwa, itu Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zawjaha, dari satu jiwa itu Allah SWT ciptakan pula pasangannya itu Hawa, dari tulang rusuknya. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, kemudian Allah sebar daripada hubungan keduanya anak-anak, baik yang laki-laki maupun perempuan yang banyak. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bih, takwalah kalian kepada Allah yang akan selalu berdoa dengannya. Wal arham, yang akan selalu meminta ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Allah dan dengan menyambung silaturahmi. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah atas kalian selalu mengawasi. Kemudian ayat yang ketiga yang termuat dalam surat Al-Ahzab, ya ayat yang ke-70, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang beriman, takwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, berkata-katalah yang baik, yuslih lakum amalakum, niscaya dia akan perbaiki amalan kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, akan mengampun dosa-dosa kalian, wa may yuti'illah wa rasulahu, barang siapa yang tunduk taat kepada rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, sungguh dia telah beruntung keberuntungan yang nyata. Inilah namanya khutbatul hajah yang Nabi selalu ulang-ulangi. Ya, hadis ini menunjukkan keutamaan khutbatul hajah dengan maknanya yang begitu dalam. Dalamnya ada puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalamnya ada permohonan daripada Allah, taufik, hidayah, bantuan akan dipermudah segala macam urusan yang akan dilakoni oleh manusia. Dalamnya juga ada minta ampunan kepada Allah, permohonan agar Allah menutupi aib-aib kita dan dosa-dosa kita. Ya, pengakuan betapa kita dalam keadaan hinanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika tanpa taufik hanya kita akan tersesat. Ya, kemudian berlindung daripada keburukan diri kita. Ya, agar tidak terjebak dalam melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, agar tidak meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalamnya ada yakni akidah bahwasanya Allah lah Ar-Rabb Al-Mutasarrif fil Kaun, Allah lah yang mengatur segala sesuatu. Dia beri petunjuk siapa yang dikehendaki, dia sesatkan siapa yang dikehendaki. Dia beri petunjuk dengan karunia-Nya, kasih sayang, dan dia sesatkan siapa yang disesatkan dengan keadilannya. Dalamnya ada iqrar dengan 2 syahadat, ya, yang dia merupakan kunci masuk ke dalam Islam. Ya, ini khutbah hajah isinya, dan dia sunnah dibaca. Kalaupun tak dibaca, tak ada masalah. Bukan wajib, tapi sunnah. Ya. Jam berapa isya kita? Berapa sisa waktu? Menit lagi. Nah, 1 hadis lagi, Bang. Ahsanallahu ilaikum, qala al-musannif rahimahullah,
Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza khataba ahadukumul mar'ata fa in istata'a an yanzura minha ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al. Rawahu Ahmadu wa Abu Dawuda wa rijaluhu siqat wa sahhahahu al-Hakim. Wa lahu syahidun inda Tirmizi wan Nasa'i anil Mughirata inda Tirmizi wan Nasa'i. Assalamualaikum ilaikum. Walahu syahidun inda Tirmizi wan Nasa'i anil Mughirata wa inda Ibnu Majah wa Ibnu Hibbana min hadisi Muhammad ibni Maslamah. Baca satu hadis lagi bang, wali muslimin. Assalamualaikum qala al-musannifu rahimahullah wali Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin tazawwaja imra'atan anazarta ilaiha qala la qala izhab fanzur ilaiha. Hadis yang ke-843 wan Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, idza khataba ahadukumul mar'ah, jika salah seorang kalian meminang seorang wanita, fa in istata'a an yanzura minha, bila dia mampu untuk melihat kepada perempuan tersebut darinya ma ya ila ma yad'uhu ila nikahiha, apa yang membuat dia termotivasi untuk menikahinya, falyaf'al, hendaklah dia lakukan. Hadis dikutip Muhammad dan Abu Dawud. Perawinya thiqat, terpercaya, disahihkan Hakim. Dan hadis ini memiliki jalur penguat lain yang dikutip oleh Tirmizi, Nasa'i dan dari Mughirah bin Syu'bah. Dan juga dikutip oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dari hadis Muhammad bin Maslamah. Jadi ada 3 perawinya dari sahabat, ada Mughirah bin Syu'bah, ada Muhammad bin Maslamah, ada pula Jabir bin Abdullah. Yang intinya hadis ini menyuruh seorang laki-laki itu bila memang terbesit hatinya untuk menikahi seorang perempuan, hendaklah dia melihat kepada perempuan tersebut apa yang sekiranya dapat membuat dia tertarik untuk menikahinya. Ya, beli handphone aja kita butuh teliti kali, semua dilihat dari atas ke bawah, beli handphone tengok semua. Ini Pak, lecet sedikit nih Pak, kurangi harga misalnya. Ya, ini handphone. Apalagi pasangan hidup kita, maka hendaklah kita benar-benar perhatikan. Ya, inilah yang dibolehkan seseorang melihat. Bahkan disyariatkan, dianjurkan. Ya. Sebagaimana dalam hadis berikutnya, wali muslimin, dan dalam riwayat Muslim an Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi SAW bersabda, li rajulin tazawwaja imra'atan, kepada seorang laki-laki yang ingin menikahi seorang perempuan, anadharta ilaiha, apakah engkau telah melihat kepadanya? Qala la, dia berkata belum. Qala idhhab fanzur ilaiha, kata Nabi, pergilah lihat dia dulu. Ya, supaya tak membeli, ibarat membeli kucing dalam karung tahapa dalamnya. Ya, kayak beli baju second tuh satu karung dalamnya tahapa, ada ular dalamnya. Pokoknya angkut terus. Jelas. Lihat, Ustaz, bukankah sebelumnya hadis yang kita pelajari sebelumnya disuruh memilih agama, fadfar bidzatid din? Iya. Walaupun engkau disuruh memilih faktor agama, tapi bukanlah maknanya engkau dilarang melihat kepadanya, engkau harus tertarik dalam menikahi seorang perempuan. Kalau enggak ada ketertarikan, jangan. Ya, nanti akan musibah datang. Harus tertarik. Kata Nabi yang mulia sallallahu, undur ilaiha, lihatlah ke dia, fa innu ahra an yu'dima bainakuma, sesungguhnya melihat itu akan membuat ke belakang hari nanti langgang pernikahan kalian. Ya. Apa kata patah kita? Dari mata turun ke hati. Inilah pandangan yang dihalalkan. Ya, dihalalkan bagi seorang laki-laki melihat kepada perempuan yang ingin dinikahinya. Halal. Disyariatkan.
Diperintahkan Nabi SAW. Ya, bahkan sebagian mewajibkan. Kata Nabi, idhab, pergilah, undur ilaiha, lihatlah ke dia. Asal muasal perintah lil wujub. Jangan katakan terserahlah, aku pokoknya perempuan. Jangan. Lihat, banyak kemaslahatan di sana. Kemaslahatan untuk kedua-duanya. Ya, udah kulihat terputunya, putu, gak usah kau bergantung dengan foto. Di foto itu nampak kayak artis. Ya, dalam alam nyata, ternyata tak sebagaimana di foto. Foto itu mukadimah, bahkan bila perlu tak usah foto-foto lah, langsung aja lihat. Kadang-kadang foto sudah tersebar dari Sabang sampai Merauke. Semua orang tahu calonnya. Ya, datang sana mudarat-mudarat yang banyak. Jadi kepada orang-orang yang mana? Lihat langsung. Ya, undur ilaiha. Lihat kepadanya. Apa yang bisa dilihat? Jumhur mengatakan yang bisa dilihat adalah apa yang dibolehkan dalam agama, yang bukan aurat bagi wanita, yaitu wajah. Wajah dan kedua telapak tangan, kata jumhurul ulama. Sebagian mengatakan melihat apapun boleh, sebagaimana mazhabnya Zahiri, boleh semuanya dilihat. Subhanallah. Sebagian mengatakan boleh melihat apa yang kira-kira dapat membuat dia tertarik, walaupun rambutnya misalnya. Ya. Sebagian mengatakan boleh lebih daripada wajah dan telapak tangan. Karena itulah kata para ulama, yubahu li muridin nikah nadhra ma yadhhar ghaliban. Boleh orang mau nikah melihat apa yang biasa terlihat ketika perempuan bersama mahramnya. Boleh. Ya. Minal mar'ah, dari wanita, kawajihin, contohnya wajahnya, wa raqabatin, lehernya, wa yadin, tangannya, wa qadamin, kakinya. Ya. Kok kau ragu? Kau suruh kau jalan sebentar, bilang. Tante, cacatnya kakinya. Tata kakinya palsunya satu. Ini pun kita balikkan pula, perempuan juga boleh seperti itu pula. Jangan sedikit lubang, jangan-jangan kaki abang kayunya itu. Boleh, sama ini. Ya. Idza arada khidbataha, jika dengan meminangnya boleh. Ya. Bahkan boleh menazar itu bukan hanya sekali, bahkan boleh dia ulangi 2 kali, 3 kali sampai dia yakin. Ya, sebagian kawan-kawan itu menikah sedih kita. Ya, pakai hijab. Ngomong dulu, setelah ngomong mukadimah, buka hijab sebentar, dah tutup lagi. Sian lah. Siapa yang ngajarkan gitu? Sampai engkau tertarik menikahinya, boleh. Kadang wanita tengok sekali, tak enak. Lama-lama menjadi enak. Tak ada yang lain jadi enak juga. Boleh. Yang penting tidak ada kesan khulwat. Janganlah berdua, ada keluarganya, ada mahramnya misalnya, atau ada wanita yang bersamanya. Ya. Kemudian ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Abdul Razak dalam musannafnya, an Sa'id bin Mansur, tentang Umar, anna Umar kashafa an saqi ummi Kulthum binti Ali lamma ba'atha biha Aliyun ilaihi liyanzura ilaiha. Ya. Suatu ketika berkata Umar kepada Ali, Ali, aku ingin menyambungkan nasabku dengan nasab Rasulullah SAW. Nikahkanlah aku dengan putrimu. Kata Ali, putriku masih kecil, namanya Ummu Kulthum. Putriku masih kecil, putri Ummu Kulthum daripada Fatimah, bintu Fatimah. Putriku masih kecil. Ya. Maka berkata ketika itu Ali, kalau engkau rela, enggak ada masalah. Maka Ali berikan putrinya sesuatu. Nah, tolong ini kau kirim kepada Amir bin Umar, berikan kepadanya.
Diutusnya putrinya. Datanglah Ummu Kulthum ya kepada Umar, maka Umar menyingkap betisnya. Merah wajah Ummu Kulthum. Kata dia, kalau bukan kau Amirul Mukminin, kuda kutampar kau, kutempeleng kau. Kemudian akhirnya Umar rela menikahinya, dan Ali menikahinya menjadi istri Umar radhiyallahu anhu warḍah. Ya. Ini yang dijadikan sebagai ulama bahwasanya landasan dalil jika sahih riwayatnya. Boleh melihat lebih daripada wajah dan telapak tangan. Ya. Kemudian demikian pula sebaliknya. Wanita pun boleh melihat pria, jangan sampai dia nggak lihat, pokoknya rela aja. Ya, harus dia lihat juga. Kalau andai kata pokoknya aku rela lah, yang penting saleh, jangan. Andai kata dia tak tertarik, jangan dipaksa. Dari riwayat Ibnu Abbas, Nabi pernah berkata kepada seorang wanita yang minta cerai dari suaminya, ya Jamilah, ma karihti min Thabitin. Hai Jamilah, kenapa kau ingin tak cerai daripada Thabit? Qalat wallahi ma karihtu minhu syai'an illa damamatu. Ya Rasulullah, aku tidak ada dari dirinya yang aku benci kecuali satu hal. Apa? Aduh, orangnya tak menarikku sama sekali. Damamatuhu, orangnya jelek. Kata Jamilah. Ya. Jadi kata dia, ya Rasulullah, aku tak mencela suamiku Thabit dari sisi agamanya, tapi Rasulullah, aku tak mampu bertahan hidup dengannya. Apa masalahnya rupanya Rasulullah? Andai kata 5 orang berjalan, dia paling buruk. Ya. Ini mengisyaratkan bahwasanya dia sebelum menikah mungkin tidak melihat. Akhirnya tak mampu dia hidup dengannya. Kata Nabi, ataruddina hadiqatahu alaihi hadiqatah. Mau kau kembalikan mahar kebun yang diberikan kepadamu? Kalau Nabi kata dia, aku kembalikan, tak apa, yang penting aku bebas daripadanya. Maka Nabi pun memisahkan antara keduanya. Ini hal yang penting. Ya. Sebagian orang mengatakan, tak perlulah nazar, udahlah langsung nikah aja, pokoknya baik. Ya. Ada sebagian perempuan tak mau dilihat. Tak mau disuruh buka hijabnya, tak mau disuruh buka cadarnya, tak mau misalnya. Ini menjadi sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi diberikan kebebasan dalam hal ini melihat. Sebagian orang-orang Arab bahkan mengharamkan sama sekali, tak boleh lihat. Pokoknya mama anakku kawinkan, tapi jangan lihat. Dia merasa terlecehkan ketika melihat anaknya. Akhirnya setelah pernikahan ternyata tak sesuai. Tak boleh menyelisihi ini. Sebagian anaknya belum lagi nikah sudah dikasihkannya. Nah ini satu paket ke bawah semua terus. Kau lihat terus. Bebas, bawa kemana-mana. Ini berlebihan. Pertengahan yang benar. Tiap malam minggu sudah apel. Sudah dibawanya anaknya. Tak kemana-mana dia pun tak tahu. Dibawa ke Barelang, dibawa ke Nongsa. Tak tahu dia. Tapi jangan malam-malam kali nak pulangnya nak jam 11 kok bisa dari rumah. Ini bahaya. Ini orang tua yang calon-calon tak masuk surga nih semua. The youth tak punya kecemburuan kepada putri-putrinya. Ya. Inilah kawan-kawan kajian kita tentang masalah nazar. Ini ada pertanyaan. Ustaz, dulu kita pas malam pertama lupa mengucapkan doa ini Ustaz. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jubilat alaih. Lupa. Apakah masih boleh kita baca sekarang di saat kita menggaulinya? Padahal nikah sudah jalan 4 tahun Ustaz. Ataupun dulu kita tak tahu tentang anjuran ini. Kebetulan sampai sekarang kita belum dapat keturunan. Iya, supaya bisa baca doa ini nikah lagi. Jadi bisa dipraktekkan. Ini untuk malam pertama aja. Kok udah malam ke 1014? Enggak lagi, udah terluput. Kalau mau baca doain lagi, nikah lagi. Gimana Syekh Ibrahim?
Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad.